4, 3, 2, 1. Mengapa keluarga yang dikehendaki Allah tidaklah instan? Mau tahu jawabannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di-skip agar kita dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang keluarga bahagia tidaklah instan. Setiap keluarga pasti menghendaki hal-hal yang baik yang terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga mereka, yaitu sesuatu yang mendatangkan kedamaian, sesuatu yang mendatangkan sukacita dan juga kebahagiaan itu sendiri. Tetapi pertanyaannya di sini, keluarga bahagia seperti apa yang dimaksud? Sebab setiap keluarga memiliki definisi tersendiri tentang kebahagiaan keluarga itu sendiri. Ada keluarga yang satu katakan kami bahagia kalau kami memiliki materi atau memiliki uang yang dapat kami gunakan untuk sesuatu yang kami inginkan dan yang kami butuhkan. Tetapi ada juga keluarga yang lain katakan, bagi kami uang bukan hal yang utama. Asalkan kami bisa kumpul bersama-sama, kami bisa makan apa yang ada, kami syukuri dan itu kebahagiaan bagi kami. Sahabat keluarga Damar, kebahagiaan yang kami maksudkan di sini adalah sesuatu kebahagiaan yang sejati yang hanya diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebab dialah pemilik dan sumber kebahagiaan itu sendiri. Mewujudkan kehidupan yang bahagia itu tidaklah dalam sekejap mata atau sesuatu yang instan. Kalau saja untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan, kita harus berjuang, kita harus berusaha dan membutuhkan waktu yang tidak mudah dan sangat panjang. Demikian juga untuk mewujudkan satu keluarga bahagia yang dikehendaki oleh Tuhan, itu membutuhkan satu proses yang panjang. Tidak dalam sekejap dia mendapatkan kebahagiaan itu sendiri. Memang saat ini ada begitu banyak hal yang bisa dicapai secara instan dengan melakukan apa saja, bahkan menghalalkan segala cara. Tetapi saya mau katakan kepada kita, segala sesuatu yang kita dapatkan dengan instan itu tidak akan bertahan lama. Itu tidak akan membawa kebahagiaan bagi kita. Mungkin kebahagiaan yang kita terima hanya kebahagiaan yang sekejap, sesaat. Setelah itu akan mengalami masa-masa yang suram, dan hal ini sudah terbukti. Sahabat keluarga Damar, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, yang dikehendaki Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan, sebagaimana yang dicari oleh semua orang, yang didambakan oleh setiap keluarga, paling tidak ada 4 hal yang harus menjadi perhatian setiap keluarga. Hal yang pertama yang harus menjadi perhatian kita agar keluarga kita memperoleh dan mendapatkan kebahagiaan itu, yang pertama adalah komitmen suami istri. Hal ini sangat penting
menurut kami. Karena apa? Karena yang membentuk rumah tangga itu adalah pasangan suami istri. Dan kelak di saat mereka mendapatkan atau dipercayakan anak bagi mereka, anak akan mengikuti kehidupan dari orang tua mereka. Oleh karena itu, komitmen suami istri bahwa mereka punya komitmen bersama-sama ingin mencapai kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang penting. Tanpa komitmen dari pasangan antara suami istri, bukan hanya satu pihak, tidak bisa hanya suami yang berkomitmen, istri tidak, atau sebaliknya. Tetapi harus kedua belah pihak, harus suami istri berkomitmen bahwa mereka mau membawa rumah tangga mereka untuk bahagia. Maka seringkali dalam pelayanan konseling pastoral untuk mempersiapkan pasangan di dalam pernikahan mereka, saya bersama dengan istri selalu mengingatkan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah kebahagiaan. Maka dari awal sudah harus ada komitmen dari suami istri itu, dari kedua belah pihak, bahwa mereka ingin bahagia. Dengan komitmen ini, maka segala hal yang mereka lakukan, segala hal yang mereka pikirkan, segala hal yang mereka percakapkan harus searah dengan komitmen mereka bahwa mereka mau bahagia, mereka mau saling membahagiakan. Komitmen ini sangat penting. Oleh karena itu saya mau mengingatkan kepada sahabat keluarga Damar dan juga kepada kami sendiri. Komitmen harus ada dari suami istri, yaitu komitmen untuk bahagia, komitmen untuk saling membahagiakan, bukan saling menyakiti. Di saat sudah terjadi keributan, terjadi perselisihan, mari kembali ingat akan komitmen suami istri, yaitu ingin kebahagiaan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang harus dimiliki oleh keluarga itu sendiri agar mencapai kebahagiaan adalah pengorbanan dari suami dan istri. Artinya bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan itu, baik suami maupun istri harus siap berkorban dalam segala hal. Harus siap berkorban misalnya dengan hobi mereka, harus berkorban dengan ego mereka, gitu. Yang harus dikedepankan adalah keutamaan keluarga itu sendiri. Biasanya kan sebelum menikah, baik suami atau istri, mereka punya hobi masing-masing, mereka punya keinginan masing-masing. Tetapi di saat mereka sudah berumah tangga, apalagi sudah dikaruniakan anak misalnya, maka mereka harus belajar untuk berkorban, mengorbankan keinginan mereka, mengorbankan hobi mereka, mengorbankan ego mereka dan sebagainya. Sekali lagi, jangan hanya menuntut pasangan kita untuk mau berkorban, tetapi di antara suami istri harus saling, harus masing-masing punya satu tekad, saya mau berkorban untuk keluarga saya, mau berkorban untuk istri saya, mau berkorban untuk suami saya, mau berkorban untuk anak-anak saya. Asalkan tujuannya tercapai, yaitu kebahagiaan. Tanpa pengorbanan, kita tidak akan mencapai kebahagiaan itu. Dalam konteks ini, di dalam keluarga itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah konsistensi dari suami istri itu sendiri. Mereka harus konsisten di dalam menjaga komitmen mereka, di dalam menjaga cinta mereka, gitu. Karena seringkali yang terjadi dengan berjalannya waktu pernikahan, dengan adanya anak misalnya, dengan makin banyak tuntutan-tuntutan, ada banyak hal yang mempengaruhi dari faktor-faktor luar juga, sehingga di antara pasangan ini ada perubahan, ada yang berubah.
Maka saya mau katakan, kalau kita mau keluarga kita bahagia, kita harus konsisten dengan apa yang menjadi tujuan awal kita, apa yang menjadi keinginan kita untuk berumah tangga. Kita harus tetap konsisten. Cinta kita kepada pasangan, kasih kita kepada pasangan harus tetap konsisten. Tidak boleh mengalami perubahan karena faktor-faktor, entah itu faktor antara suami istri itu sendiri, faktor dalam pekerjaan, faktor dalam usaha, atau dalam lingkungan pergaulannya. Tidak boleh ada. Konsistensi itu dibutuhkan kalau kita ingin keluarga kita bahagia. Dan yang keempat, yang terakhir, dan menurut saya ini yang paling penting, karena dengan hal yang keempat ini, maka yang pertama sampai kedua itu dapat, dan ketiga itu dapat kita lakukan. Yang keempat adalah hidup sungguh takut akan Tuhan. Tanpa suami istri, tanpa keluarga, hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, tidak mungkin mereka akan mengalami kebahagiaan. Tidak hanya menjadi Kristen. Tidak, saya tidak katakan kalau sudah menjadi Kristen dia akan bahagia. Tidak. Tetapi mereka harus hidup sungguh takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan menjadi dasar di dalam kehidupan setiap pribadi maupun keluarga untuk mewujudkan kebahagiaan itu sendiri. Karena itu sudah jelas disampaikan di dalam firman Tuhan itu sendiri, bahwa mereka yang hidup takut akan Tuhanlah yang akan mengalami kebahagiaan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kalau kita mau bahagia, selain tadi komitmen, pengorbanan, dan juga konsistensi itu sendiri, maka yang membungkus ketiga hal ini untuk kita dapat melakukannya adalah hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Marilah para suami, kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Ingat peran kita, tugas tanggung jawab kita. Kita sebagai suami, sebagai ayah, kita sebagai imam yang menentukan keluarga kita. Kita mau bawa kemana? Takutlah akan Tuhan, hai para suami-suami. Demikian juga para istri. Seorang ibu, hendaklah engkau juga takut akan Tuhan. Jadilah istri, jadilah ibu yang dibanggakan oleh suami dan anak-anaknya. Dan hai anak-anak, marilah engkau hidup juga sungguh takut akan Tuhan. Manakala keluarga sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan, mereka sungguh percaya kepada Tuhan, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan dalam kekudusan Tuhan, maka saya percaya kebahagiaan keluarga akan kita peroleh. Sahabat keluarga Damar, kiranya apa yang kami bagikan ini boleh memberkati keluarga kita, untuk kita bersama-sama, kita mengajak istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kebahagiaan kita mau peroleh, lakukan apa yang kami sampaikan ini. Sekali lagi, keluarga bahagia tidaklah instan. Itu merupakan proses yang cukup panjang. Tetapi kalau kita melakukan 4 hal yang saya sampaikan tadi, maka saya percaya bahwa keluarga kita akan beroleh kebahagiaan. Kami berdoa agar seluruh sahabat keluarga Damar hidup di dalam kebahagiaan sebagaimana yang Tuhan inginkan dan kehendaki bagi kita. Tuhan Yesus memberkati sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.